Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari Facebooknya Red Husen. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Teluh Tanah Kuburan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sedikit saya akan menceritakan tentang Teluh Tanah Kuburan. Cerita ini saya ambil dari kisah nyata. Mungkin kalian pernah dengar mengenai slogan cinta ditolak, dukun bertindak. Ternyata itu memang benar adanya. Tapi kali ini bukan hanya soal asmara saja, melainkan kematian serta bangkrutnya usaha seseorang. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kita mengingat-ingat apakah kita mempunyai salah terhadap seseorang atau ada perkataan kita yang menyakiti hati orang lain. Zaki, seorang pengusaha sukses yang baru beberapa tahun ini menikah dan dikaruniai seorang putri. Ia merasa dalam 5 bulan terakhir ini omsetnya semakin menurun. Bukan hanya itu saja, pelanggan yang biasa membeli di tokonya kini sudah tidak lagi berkunjung. Zaki sendiri tidak mengerti penyebab dari semua ini. Padahal bahan yang ia jual kualitasnya terbilang bagus. Toko yang Zaki kelola adalah toko bahan kue atau tobako dan jajanan anak-anak atau makanan ringan. Setiap hari Zaki selalu membuka toko bersama 3 karyawannya. Namun yang berkunjung hanya 1-3 orang saja. Bahkan hampir tidak ada sama sekali. Untuk menggaji karyawannya, maka ia harus menggunakan penghasilan dari usaha jajannya. Namun semakin lama penghasilan yang didapat sangatlah minim, bisa dikatakan terbilang rugi. Hingga akhirnya dengan terpaksa ia pun memberhentikan karyawannya. Kini kedua usahanya ia kelola sendiri. Ya walaupun repot, setidaknya usahanya masih bisa berjalan. Hingga pada suatu hari, salah satu temannya Rusdi berkunjung ke tokonya. "Halo Zak, tumben baru buka, kemana aja selama ini?" tanya Rusdi. Zaki tidak mengerti apa maksud dari pertanyaan Rusdi. Ia hanya terdiam menatap temannya. Ditanya kok malah bengong, ucap Rusdi. "Tunggu, kamu tanya apa tadi?" "Apa aku tidak salah dengar?" tanya Zaki. "Tumben baru buka, akhir-akhir ini aku lihat tokomu selalu tutup," jelas Rusdi. Zaki terdiam sejenak, mencerna perkataan Rusdi. Ia mulai mengingat-ingat kapan terakhir ia menutup tokonya. "Rus, aku tidak pernah menutup toko selain hari Jumat," ucap Zaki. "Kamu jangan bercanda, Rus," lanjutnya. Kemudian Rusdi menanyakan karyawan Zaki yang dari tadi tidak terlihat. Seketika itu Zaki langsung mengusap keningnya lalu menceritakan kepada Rusdi bahwa beberapa hari ini ia telah memberhentikan karyawannya. Zaki sudah tidak sanggup lagi untuk menggaji karyawannya. Hal itu karena usaha yang dikelolanya omsetnya mulai menurun, bahkan jauh dari kata untung. Beberapa barang berharga miliknya sudah dijual untuk menutupi kerugiannya selama ini. "Coba sesekali dikasih harga promo," saran Rusdi. "Sudah Rus, berbagai cara sudah aku lakukan," ucap Zaki. "Permasalahannya, setiap orang yang lewat depan tokoku sama sekali tidak ada yang melirik," jelas Zaki. Rusdi sendiri terlihat bingung. Ia tidak tahu harus memberi saran apalagi kepada temannya. Tiba-tiba Rusdi teringat mengenai pertanyaan yang pertama. "Oh ya Zak, apa kamu tidak tahu bahwa akhir-akhir ini tokomu selalu tutup?" tanya Rusdi. "Coba deh tanyakan pada beberapa pelangganmu. Jika jawabannya sama, kemungkinan tokomu dijahili seseorang," jelas Rusdi. Kemudian Rusdi pun pamit.
karena ia harus bekerja. Sementara Zaki, dirinya masih bengong mencerna ucapan Rusdi. "Ah, tidak mungkin," gumam Zaki. Sudah setengah hari Zaki masih belum melayani pembeli. Bahkan sudah menjelang sore, tidak ada satupun orang yang berkunjung ke tokonya. Menjelang maghrib, Zaki baru menutup tokonya dan segera bergegas pulang. Keesokan paginya, Zaki memutuskan untuk tidak membuka toko. Ia berencana hendak menemui beberapa pelanggannya. Hal itu ia lakukan atas dasar saran dari temannya. Pagi-pagi sekali, Zaki sudah berkeliling mengendarai motornya. Satu pelanggan sudah ia tanyakan dan jawabannya sama persis dengan ucapan temannya. Namun pada pelanggan yang kedua, jawabannya berbeda, bahkan membuat Zaki ternyata kaget. "Masa sih Bu berjamur? Padahal itu masih baru loh," ucap Zaki. "Bukan hanya berjamur, Zak, bahkan sudah dipenuhi belatung," jawab si pelanggan. Kemudian pelanggan itu masuk ke dalam rumahnya, lalu mengambil satu bahan kue yang dibelinya beberapa hari lalu. "Nih, kamu lihat sendiri, kemasan dalamnya belum aku buka," ucapnya. Lalu Zaki membuka bungkusnya dan benar saja, bahan kue tersebut sudah dipenuhi belatung. Padahal kemasannya masih tersegel, yang terbuka hanya bungkus luarnya saja. "Niatnya mau aku kembalikan, ternyata tokomu tutup," ucapnya. "Ya sudah Bu, kalau begitu saya ganti yang baru saja. Bagaimana?" tanya Zaki. "Tidak usah Zak, takutnya malah lebih parah. Lebih baik kembalikan uangnya saja," pinta pelanggan. Dengan terpaksa Zaki merogoh sakunya dan mengembalikan uang sesuai dengan harga barang. Sebelum pamit, ia pun meminta maaf karena sudah membuat pelanggannya kecewa. Selama dalam perjalanan, tidak henti-hentinya ia memikirkan bahan kue yang dilihatnya tadi. Karena penasaran, Zaki menyempatkan diri mampir di tokonya sebelum dirinya pulang ke rumah. Setelah memarkirkan motor, ia pun bergegas membuka tokonya, lalu memeriksa salah satu bahan kue yang dijualnya. Begitu ia membuka bungkusnya, sontak saja Zaki langsung terperajat. Rupanya bahan kue tersebut sudah berair, bahkan tercium bau basi. Lalu Zaki memeriksa bahan kue lainnya dan semuanya sama. Bahan kue yang Zaki jual sudah tidak layak dikonsumsi. "Aneh, jika memang sudah basi, seharusnya dari dulu sudah tercium baunya," batin Zaki penasaran. Kemudian Zaki menutup tokonya kembali, lalu bergegas pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Zaki tidak langsung masuk. Ia hanya duduk di teras rumahnya, memikirkan hal-hal yang menurutnya sangat janggal. Tidak lama kemudian, suasana di luar rumah terasa sangat panas hingga membuat Zaki kegerahan. Keringat dari tubuhnya mulai bercucuran. Lantas ia pun bergegas masuk ke dalam dan langsung menuju kamar mandi untuk menyegarkan badannya. Selesai mandi, ia pun menghampiri anak dan istrinya, Herni, yang dari tadi duduk santai di dalam rumah. "Neng, kamu tidak merasa gerah, Kak?" tanya Zaki. "Tidak, Kang," jawab Herni singkat. "Aneh, padahal tadi sudah mandi, tapi kenapa masih saja gerah?" batin Zaki bertanya-tanya. Semakin lama ia rasakan, hawanya mulai terasa panas, dan anehnya hanya Zaki sendiri yang merasakan. Tidak lama kemudian, Zaki izin pamit kepada istrinya. Ia hendak menemui temannya Rusdi, melanjutkan obrolannya kemarin. Berangkatlah Zaki menggunakan motor yang biasa ia kendarai. Begitu ia melewati depan tokonya, ia melihat ada seseorang yang sedang mengelilingi tokonya. Zaki menghentikan motornya. Ia pun segera menghampiri orang tersebut. "Apa yang Mas lakukan di toko saya?" tanya Zaki. Ketika orang itu menoleh ke arah Zaki, rupanya Zaki mengenali orang tersebut. Dia adalah mantan karyawannya yang dulu dipecat. Sebut saja Arif. Zaki memecat Arif bukan tanpa alasan. Hal itu karena Arif diketahui sering menggoda istri Zaki. Bahkan Zaki pernah memergoki Arif yang hampir memperkosa istrinya. Pasalnya, Arif menaruh hati kepada Herni, namun Herni menolaknya mentah-mentah, dikarenakan Herni sudah mempunyai suami. Walaupun berkali-kali ditolak, Arif selalu menggoda Herni, mengungkapkan isi hatinya. Tentu hal itu Arif lakukan tanpa sepengetahuan Zaki. Hingga pada suatu hari ketika Zaki menjaga tokonya, Arif minta izin cuti selama 1 hari. Rupanya Arif hendak menemui Herni.
Awalnya Zaki tidak menaruh curiga karena Arif orangnya pendiam. Hingga jam makan siang tiba, Zaki menyempatkan diri untuk pulang ke rumah. Begitu sampai di halaman rumah, samar-samar Zaki mendengar suara teriakan minta tolong. Dengan segera Zaki langsung masuk ke dalam. Dilihatnya, itu adalah Arif yang hampir saja memerkosa istrinya. Keesokan paginya ketika Arif masuk bekerja, secara tidak hormat Zaki langsung memecatnya. Tentu saja pemecatan yang dilakukan oleh Zaki membuat Arif sakit hati. Dengan dipenuhi rasa dendam, Arif pergi dari hadapan Zaki. Semenjak dipecatnya Arif, Zaki sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Arif. Bahkan sudah 5 bulan terakhir ini, Arif tidak pernah kelihatan. Hingga pada hari ini, Zaki baru bertemu lagi, itu pun tanpa sengaja. "Loh, Arif, apa yang kamu lakukan di toko saya?" tanya Zaki. Begitu Arif melihat yang ada di hadapannya adalah Zaki, sang pemilik toko, seketika itu juga Arif langsung berlari. "Aneh, ditanya kok malah kabur," gumam Zaki. Zaki tidak memikirkan hal itu lebih dalam. Lantas ia pun menyalakan mesin motornya kembali, lalu bergegas menuju rumah Rusdi. Sesampainya di rumah Rusdi, dilihatnya Rusdi tengah duduk santai di teras rumahnya sambil menyesap kopi. "Weh Zak, kebetulan sekali kamu datang," sapa Rusdi begitu melihat temannya. Zaki segera memarkirkan motornya lalu duduk di samping Rusdi. Kemudian mereka berdua mengobrol santai sambil membicarakan hal-hal yang menurut mereka janggal. "Gimana? Sudah ditanyakan ke beberapa pelangganmu?" tanya Rusdi. "Sudah Rus," jawab Zaki singkat. Lalu Zaki menceritakan kejadiannya dari beberapa pelanggan yang ia temui hingga bertemunya dengan Arif, mantan karyawannya dulu. Setelah mendengar penuturan Zaki, Rusdi langsung menaruh curiga terhadap Arif. Karena takut akan terjadi bahaya kepada temannya, Rusdi hanya memberi saran agar Zaki segera mengambil tindakan. Namun Zaki tidak mengindahkan saran dari Rusdi. Ia masih menyangka bahwa tokonya sepi karena memang kualitasnya kurang bagus. "Ya udah deh Zak, terserah dirimu saja. Yang jelas aku sudah menyarankan," ucap Rusdi. "Tapi kalau ada hal-hal yang mencurigakan atau terlihat sangat janggal, kamu kesini lagi ya. Kebetulan aku punya kenalan, mungkin saja bisa membantumu," lanjut Rusdi. Setelah berpamitan dengan Rusdi, Zaki yang merasakan hawa panas di dalam rumahnya membuat dirinya tidak betah. Setiap malam Zaki selalu bolak-balik ke kamar mandi hanya untuk menyegarkan badannya. "Kamu kenapa Kang? Baru saja selesai mandi, ini sudah mandi lagi?" tanya Herni. Zaki tidak menjawab pertanyaan istrinya. Dirinya tengah sibuk mengelap keringat yang terus bercucuran. Kemudian Zaki beranjak keluar rumah mencari angin segar di malam hari. Tanpa sengaja Zaki melihat ada seseorang yang sedang menabur sesuatu. "Siapa orang itu? Apa yang sedang ia lakukan di rumahku?" batin Zaki. Secara tiba-tiba orang itu menghilang dari pandangan Zaki. Lantas Zaki segera memeriksa apa yang ditabur di halaman rumahnya. Tidak ada apapun, batin Zaki. Kemudian Zaki kembali duduk di teras rumahnya. Tidak henti-hentinya ia memikirkan orang yang baru saja dilihatnya tadi. Hingga sampai tengah malam, Zaki masih duduk di teras rumahnya. Kedua matanya sama sekali tidak merasakan kantuk. Tiba-tiba ia teringat akan ucapan Rusdi. "Apa benar tokoku ada yang menjahili? Tapi siapa?" gumam Zaki. "Ah, rasanya tidak mungkin," lanjut Zaki. Otaknya serasa diperas memikirkan hal-hal yang menurutnya sangat janggal. "Kang, sudah malam, tidak baik sendirian di luar," teriak Herni dari dalam. "Iya Neng, sebentar lagi," saut Zaki. Kemudian Zaki masuk ke dalam. Namun hawa panas mulai ia rasakan kembali setelah berada di dalam rumah. "Neng, akhir-akhir ini kok hawanya terasa panas ya? Apa kamu merasakan hal yang sama?" tanya Zaki. "Tidak Kang, sudah tidur, sudah malam," jawab Herni. Dengan terpaksa Zaki memejamkan matanya walaupun tubuhnya basah, penuh keringat. Keesokan paginya Zaki kembali menemui Rusdi dan menceritakan kejadiannya semalam. Rusdi menyarankan pada Zaki agar segera menjual rumahnya sebelum bahaya mengincar keluarganya. "Oh ya Zak,
kamu tahu tebu ireng enggak? Menurut orang-orang, katanya bisa menangkal telu. Ini hanya katanya, Zak. Tapi apa salahnya dicoba? Jelas Rusdi. Terus, bisa enggak? Sekali saja jangan bahas telu. Kenapa sih? Setiap kali aku minta saran, kamu selalu mengaitkannya dengan hal gaib. Bantah Zaki. Zaki merasa kesal terhadap temannya. Setiap saran yang diberikan oleh Rusdi rasanya tidak masuk dalam pikiran Zaki. Begitu juga dengan Rusdi. Ia sudah tidak tahu harus bagaimana lagi untuk meyakinkan temannya. 2 hari kemudian setelah pertemuannya dengan Rusdi, lagi-lagi Zaki dikagetkan oleh seseorang yang sedang menabur sesuatu di dalam rumahnya. Ketika Zaki hendak menegur, namun orang itu langsung berlari. Kemudian Zaki masuk ke dalam rumahnya dan anehnya kali ini tidak merasakan hawa panas sama sekali. Keesokan paginya setelah Zaki bangun dari tidurnya, ia melihat istrinya sedang berkemas. Semua barang-barangnya sudah dimasukkan ke dalam tas. Mau kemana, Neng? Tanya Zaki penuh curiga. Namun sikap Herni begitu dingin terhadap Zaki. Ia tidak menjawab pertanyaan dari suaminya. Tidak lama kemudian, Herni pergi membawa barang-barangnya. Melihat tingkah istrinya yang begitu aneh, Zaki berusaha mengejar menahan istrinya agar tidak pergi dari rumah. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba ingin pergi dari rumah? Tanya Zaki yang berusaha menghalangi istrinya. Akan tetapi perlakuan Herni begitu kasar terhadap Zaki. Herni tetap bersikukuh pergi meninggalkan rumah, suami serta anaknya. Sementara itu Arif yang melihat pertengkaran mereka dari kejauhan, dirinya tersenyum puas karena secara perlahan dendamnya mulai terbalaskan. Tidak sia-sia, aku gunakan tanah kuburan ini. Sebentar lagi Herni akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan untukmu Zaki, tunggu saja kematianmu, batin Arif. Karena takut ada yang mengetahui, Arif buru-buru pergi dari persembunyiannya. Akan tetapi ketika Arif berbalik arah, hendak melangkahkan kaki, rupanya di hadapan Arif sudah ada seseorang yang tengah berdiri. Mau kemana, Mas? Kok buru-buru sekali? Tanya Rusdi. Enggak, Mas, jawab Arif singkat. Arif buru-buru pergi meninggalkan Rusdi. Setelah cukup jauh, ia pun menoleh ke arah Rusdi dan ternyata Rusdi sedang memperhatikan dirinya. Sialan, siapa sih orang itu? Gumam Arif. Rupanya Arif tidak mengenali Rusdi karena sebelumnya ia tidak pernah bertemu dengan Rusdi, begitu juga sebaliknya. Masa bodoh, yang penting dia tidak tahu maksudku, gumam Arif. Setelah keduanya tidak saling pandang, kemudian Rusdi menghampiri Zaki yang tengah duduk melamun di teras rumahnya. Zak, tadi aku lihat ada orang, ucap Rusdi yang kemudian duduk di samping Zaki. Akan tetapi Zaki tidak menanggapi ucapan Rusdi. Dirinya masih melamun memikirkan istrinya. Zak, kamu dengar ucapanku tidak? Tanya Rusdi. Kemudian Zaki menceritakan kejadian yang baru saja dialami, bahwa baru saja istrinya pergi meninggalkan dirinya serta anaknya. Zaki sendiri menyesali kejadian itu karena dirinya telah gagal untuk menahan kepergian istrinya. Sudah Zak, jangan pikirkan istrimu, sebaiknya bawa anakmu dan ikut denganku sekarang juga, ajak Rusdi. Gak bisa Rus, hari ini aku harus jaga toko, sudah beberapa hari tokoku tidak buka, tolak Zaki. Berkali-kali Rusdi mengajak Zaki pergi, namun Zaki tetap saja menolak. Ada saja alasan untuk membantah ajakan Rusdi. Zak, kamu berhak tidak mendengar saranku, tapi untuk kali ini kamu harus ikut denganku. Bawa anakmu sekarang juga, ucap Rusdi yang terus mengajak Zaki agar ikut dengannya. Namun sama saja, tanggapan Zaki tetap sama. Ia tetap menolak ajakan Rusdi. Hingga akhirnya Rusdi pasrah, tidak ada pilihan lain selain meninggalkan Zaki sendirian. Setelah Rusdi pergi, kemudian Zaki beranjak menuju tokonya. Sementara anaknya ia tinggalkan sendirian di rumah. Sesampainya di depan toko, Zaki melihat banyak sekali sampah berserakan. Begitu Zaki membuka tokonya, Zaki dikejutkan oleh ratusan bahkan ribuan belatung yang berjatuhan dan berserakan di lantai. Apa ini? Kenapa tokoku dipenuhi dengan belatung? Gumam Zaki. Berkali-kali Zaki membuang belatung tersebut, namun rasanya belatung itu tidak pernah habis hingga ia menutup paksa tokonya. Ia pun bergegas pulang ke rumahnya
kemudian membawa anaknya pergi menuju rumah Rusdi. Sesampainya di rumah Rusdi, Zaki langsung memarkirkan kendaraannya lalu mengetuk pintu rumah Rusdi. "Rus, buka pintunya!" teriak Zaki dari luar. Rusdi yang mendengar suara teriakan dari luar, ia pun segera beranjak membuka pintu rumahnya. "Rus, izinkan aku tinggal di rumahmu untuk sementara waktu," pinta Zaki dengan raut wajah yang terlihat panik. Rusdi hanya menganggukkan kepalanya. Ia tidak mengerti dengan sikap Zaki yang tiba-tiba berubah pikiran. Padahal belum lama ini Rusdi sudah mengajak Zaki dan anaknya untuk tinggal di rumahnya, tapi Zaki menolak. Kemudian Rusdi mempersilahkan Zaki duduk, lalu Rusdi mengambil barang bawaan Zaki dan membawanya masuk ke dalam rumah. "Kamu ini aneh, Zak. Tadi aku ajak ke sini, kamu menolak. Tiba-tiba dengan sendirinya kamu datang kemari," ucap Rusdi. "Entah kenapa perasaanku tidak enak, seolah-olah akan terjadi sesuatu padamu. Mungkin ini hanya perasaanku saja, Zak," lanjut Rusdi. Kemudian mereka berdua mengobrol seperti biasa, akan tetapi wajah Zaki terlihat murung, tidak bergairah sama sekali. Ketika malam tiba, Rusdi yang baru keluar dari kamar mandi, ia melihat Zaki tengah meringkuk, memegangi perutnya. Zaki seperti sedang menahan kesakitan. "Zak," panggil Rusdi. Seketika, Zaki langsung mengerang. Sontak saja Rusdi langsung menghampirinya. "Zak, apa yang terjadi denganmu?" tanya Rusdi. Namun secara tiba-tiba, Zaki memuntahkan isi dalam perutnya. Darah kental berwarna hitam bercampur dengan belatung keluar dari mulut Zaki. Rusdi yang tidak tahu apa-apa, ia hanya memijat pundak Zaki secara perlahan. Akan tetapi seketika itu juga, tubuh Zaki langsung mengejang. Matanya melotot, mulutnya terus mengeluarkan darah. Di tengah kepanikan, Rusdi hanya meneriaki nama Zaki. Tidak terfikir sedikit pun untuk meminta bantuan tentangnya. Rusdi sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba Zaki mengalami sakit. Sakit yang begitu aneh. Untungnya, secara kebetulan, ada seorang tetangga yang mendengar suara keributan. Dengan segera tetangga itu pun mengetuk pintu rumah Rusdi. "Rus, ada apa? Kok berisik sekali?" teriak tetangganya dari luar. Rusdi segera beranjak membukakan pintu. Dilihatnya, rupanya itu adalah Pak Subki, tetangga samping rumahnya. "Pak, tolong teman saya, dia mengalami sakit yang aneh," pinta Rusdi. Keduanya segera masuk menghampiri Zaki yang masih meringkuk. Melihat ada darah yang berceceran di lantai, Pak Subki mengusap darah tersebut dengan tangannya, lalu menciumnya. "Tolong ceritakan kejadiannya, kenapa temanmu bisa seperti ini?" tanya Pak Subki kepada Rusdi. Kemudian Rusdi menceritakan kejadian yang sesungguhnya kepada Pak Subki. Bahwasanya ketika Rusdi berkunjung ke toko Zaki, Rusdi mencium bau yang tidak wajar seperti bau bangkai. Pada saat itu Rusdi masih bisa menahan, walaupun sebenarnya ia tidak kuat ingin muntah. Begitu juga ketika Rusdi main ke rumah Zaki, Rusdi merasakan hal yang sama. Bau bangkai yang sangat menyengat, akan tetapi Zaki tidak merasakan apapun. Zaki hanya merasakan hawa panas di dalam rumahnya, sehingga dirinya tidak betah berlama-lama tinggal di rumah. Namun Rusdi tidak mengatakan kepada Zaki apa yang ia rasakan ketika berada di rumah Zaki. Rusdi hanya memaksa Zaki agar ikut dengannya pindah ke rumah Rusdi bersama dengan anaknya. "Sebelumnya saya sudah menyarankan agar Zaki segera bertindak, tapi saran saya selalu dibantah olehnya," jelas Rusdi. Setelah mendengar penjelasan dari Rusdi, Pak Subki yang sudah biasa menangani berbagai penyakit aneh atau guna-guna, kemudian Pak Subki mengambil garam. Lalu garam tersebut dimasukkan ke dalam air yang sudah dipersiapkan. Setelah garam larut dalam perairan, kemudian Pak Subki membacakan doa dan menyiram sebagian air garam di halaman rumah Rusdi. Sisanya ia gunakan untuk memandikan Zaki yang saat itu masih mengerang kesakitan. Secara perlahan Zaki berangsur sembuh dan badannya terlihat lebih segar. "Ada seseorang yang mencoba mengirim teluh kepada temanmu," ucap Pak Subki. "Saya tidak tahu permasalahannya apa. Besok coba ajak ngobrol temanmu. Jika ada waktu, coba cari tahu siapa pelakunya. Mudah-mudahan permasalahannya selesai," jelas Pak Subki. Rusdi hanya manggut-manggut mendengar penjelasan Pak Subki. Sementara Zaki dirinya masih terbaring di tempatnya. "Oh ya, satu lagi,
Untuk sementara, temanmu jangan diperbolehkan tinggal di rumahnya, lanjut Pak Subki. Tidak lama kemudian Pak Subki pamit karena ia harus menemani istri dan anaknya di rumah. Keesokan paginya Rusdi mencoba berkomunikasi dengan Zaki. Akan tetapi Zaki tampaknya tidak ingin diganggu. Setiap kali Rusdi mengajaknya bicara, Zaki selalu mematahkan perkataan Rusdi. Sudahlah Rus, tidak usah membahas hal itu lagi. Aku ini tidak kenapa-napa, hanya sakit biasa, ucap Zaki. Kemudian Rusdi menjelaskan kepada Zaki bahwa semalam Zaki terkena teluh dari seseorang yang tidak dikenal. Kemungkinan itu karena adanya rasa dendam yang sudah lama terpendam. Akan tetapi Zaki tidak percaya dengan penjelasan Rusdi. Zaki menganggap itu hanyalah sakit biasa, mungkin karena faktor kelelahan atau banyaknya beban pikiran. Andai saja semalam tidak ada Pak Subki, aku tidak tahu nasibmu akan jadi seperti apa. Mungkin saja mati, ucap Rusdi yang sudah mulai kesal menghadapi sikap temannya. Terus kamu percaya gitu? Dengar ya Rus, walaupun tanpa diobati Pak Subki, aku bisa sembuh kok. Semalam itu hanya kebetulan saja. Tiba-tiba Pak Subki datang, terus ngobatin aku. Seketika aku langsung sembuh. Itu hanya kebetulan Rus, jelas Zaki. Jaga bicaramu Zak. Bisa tidak kamu sedikit saja menghargai usaha seseorang? Apa yang kamu ucapkan itu sungguh tidak pantas Zak, bentak Rusdi. Tampaknya ucapan Zaki menyulut emosi Rusdi, dan keduanya seketika diam seribu bahasa. Wajah mereka tidak saling menatap. Nafas Rusdi sudah tidak karuan karena sudah dari tadi menahan emosi. Tidak lama kemudian Rusdi pergi meninggalkan Zaki sendirian. Aku pergi dulu Zak, ucap Rusdi. Zaki tidak membalas ucapan Rusdi. Dirinya masih terdiam dengan pandangan lurus ke depan. Menjelang sore Rusdi baru pulang, namun dirinya masih kesal terhadap Zaki. Tanpa menyapa Zaki, Rusdi langsung masuk ke dalam rumah. Rus, ucap Zaki. Lalu Rusdi menoleh ke arah Zaki. Kenapa? Tanya Rusdi. Aku titip anakku sebentar ya. Malam ini aku mau pulang ke rumah, ucap Zaki. Sontak Rusdi langsung terhenyak kaget. Ia lupa memberitahu Zaki bahwa Zaki tidak diperbolehkan pulang untuk sementara waktu. Kenapa kamu tiba-tiba ingin pulang? Dengar Zak, aku dimanatkan Pak Subki. Untuk sementara kamu tinggal di rumahku dulu, jelas Rusdi. Ada sesuatu yang harus kuambil. Pak Subki bukan siapa-siapa. Kenapa dia melarang aku untuk pulang ke rumah? Ucap Zaki. Terserahlah Zak. Secepatnya kamu segera kembali ke sini. Tampaknya Rusdi sudah kehabisan cara untuk menahan temannya agar tidak pulang. Tidak lama kemudian Zaki pergi menggunakan kendaraannya. Sementara itu Arif yang berada di kediamannya, ia sudah mempersiapkan beberapa benda yang akan dikirim kepada Zaki. Di antaranya adalah tanah kuburan dan tali pocong. Arif melakukannya tidak sendirian. Ia meminta bantuan pada seseorang, sebut saja Ki Bandi, orang yang terkenal dengan keilmuannya, sejenis ilmu hitam yang bertentangan dengan norma-norma agama. Ilmu yang sering digunakan diantaranya adalah teluh, pelet, susuk, dan lain-lain. Namun yang sering dipinta oleh orang lain adalah teluh. Tentu tujuannya untuk mencelakai. Salah satunya adalah Arif yang meminta bantuan kepada Ki Bandi. Awalnya Arif hanya ingin menghancurkan rumah tangga Zaki serta menghancurkan usaha yang Zaki kelola. Kedua tujuan Arif sudah terwujud. Usaha Zaki bangkrut dan istri Zaki pergi meninggalkannya. Namun Arif belum merasa puas. Ia berencana ingin membunuh Zaki secara perlahan. Setelah semuanya dipersiapkan sesuai dengan perintah Ki Bandi, Arif segera menuju kediaman Ki Bandi dengan membawa segenggam tanah kuburan yang sudah dibungkus kain kafan dan seutas tali pocong. Sementara Zaki yang baru sampai di rumahnya, rupanya ia tidak mengambil apapun. Zaki sengaja berbohong pada Rusdi agar dirinya bisa pulang. Ketika Zaki hendak membuka pintu, Zaki merasa dari belakangnya seperti ada yang lewat. Begitu Zaki menoleh, tidak ditemukan siapapun. Perasaanku saja mungkin, gumam Zaki. Lalu Zaki masuk ke dalam rumahnya. Dari dalam rumah, samar-samar Zaki melihat sesosok bayangan lewat dari balik jendela. Siapa sih? Ucap Zaki sambil berjalan keluar rumah.
Aneh, perasaan tadi ada orang, gumam Zaki yang tidak menemukan siapapun. Belum sempat Zaki kembali masuk, tiba-tiba ia dikagetkan oleh seekor kelabang yang merayap di kakinya. Sontak saja Zaki langsung menyingkirkan kelabang tersebut ke halaman rumahnya. Zaki sendiri merasa aneh, kenapa di rumahnya tiba-tiba ada kelabang. Untung saja kelabang itu belum sempat menggigit kaki Zaki. Hingga sampai di pertengahan malam, mata Zaki sudah mulai mengantuk. Zaki memutuskan untuk tidur di rumahnya dan tidak pulang ke rumah Rusdi. Ketika Zaki masuk ke dalam kamar, lagi-lagi Zaki dikagetkan oleh seekor kelabang tengah merayap di dinding kamarnya. Zaki segera mengambil sapu untuk membunuh kelabang tersebut. Akan tetapi kelabang itu merayap dengan cepat, lalu masuk ke bawah ranjang tempat tidur Zaki dan tiba-tiba menghilang. Zaki sendiri tidak mau ambil pusing karena sudah berkali-kali ia mencari, namun tetap saja tidak ditemukan kemana perginya kelabang tersebut. Kemudian Zaki menutup pintu kamarnya dan langsung merebahkan badannya di atas ranjang. Baru saja memejamkan mata, tiba-tiba Zaki dikagetkan oleh suara benda jatuh di belakang rumahnya. Karena matanya sudah ngantuk berat, Zaki memilih melanjutkan tidurnya. Tepat jam 2.15 dini hari, di saat Zaki sudah terlelap tidur, Zaki merasa ada serangga yang merayap di wajahnya dan hampir masuk ke dalam mulutnya. Sontak saja Zaki langsung terbangun dan langsung melempar serangga tersebut ke tembok kamarnya. Ternyata itu adalah seekor kelabang yang Zaki temukan sebelumnya. Untungnya sapu yang Zaki bawa masih berada di sampingnya. Dengan segera Zaki memukul kelabang tersebut lalu membuangnya keluar rumah. Keesokan paginya, Zaki segera kembali ke rumah Rusdi. Sesampainya di rumah Rusdi, Zaki melihat Rusdi tengah duduk di teras rumahnya dengan raut wajah yang begitu khawatir. "Syukurlah kamu kembali, Sak," ucap Rusdi. "Ya, aku kembali. Tapi di rumahku terasa aneh. Mungkin karena aku sering ke rumahmu ya, sehingga kesialan di rumahmu berpindah ke rumahku," jelas Zaki. "Tidak lucu, Cak, candaanmu. Yang ada malah bikin emosi. Ya sudah, sana masuk. Anakmu di dalam sendirian tuh," ucap Rusdi mempersilahkan temannya masuk. Kemudian Zaki masuk ke dalam rumah hanya untuk menengok anaknya. Setelahnya ia pergi lagi dengan alasan mau jaga tokonya. Hingga menjelang malam Zaki belum juga pulang ke rumah Rusdi. Hal itu jelas menambah kekhawatiran tersendiri bagi Rusdi. "Sudah jam 10 malam, kenapa Zaki belum juga datang?" gumam Rusdi. Rusdi memutuskan untuk menemui Zaki di tokonya. Rusdi hanya ingin memastikan bahwa Zaki baik-baik saja. Akan tetapi begitu Rusdi sampai di toko Zaki, ternyata Zaki sudah tidak ada. "Pasti pulang ke rumahnya lagi tuh anak," gumam Rusdi. Dengan segera Rusdi menuju rumah Zaki. Dan benar saja, dari kejauhan Rusdi melihat sudah ada kendaraan terparkir di halaman rumah. "Zak!" teriak Rusdi dari luar. Zaki yang tengah sibuk membersihkan rumahnya, ia segera bergegas keluar, menghampiri temannya. Kamu Rus, kirain siapa?" ucap Zaki. "Mohon maaf Rus, tadi aku lupa kasih kabar bahwa aku pulang ke rumah. Aku lagi bersih-bersih rumahku dulu. Kemarin itu tiba-tiba di rumahku ada serangga," jelas Zaki. Niat hati Rusdi ingin membantu, akan tetapi secara tiba-tiba Rusdi dikagetkan oleh seekor ular yang entah datangnya dari mana. "Ada ular, Sak!" teriak Rusdi. Anehnya ular itu hanya berdiam diri, tidak ada pergerakan sama sekali. Dengan segera Rusdi mengambil ular tersebut dan langsung membuangnya. "Sak, pulang ke rumahku yuk. Tiba-tiba perasaanku tidak enak nih," ajak Rusdi. "Kamu tidak lihat keadaan rumahku, Rus? Baru ditinggal sehari saja sudah berantakan begini," tolak Zaki. Dengan terpaksa Rusdi menemani Zaki dan membantunya hingga selesai. Setelah semua pekerjaannya selesai, Rusdi mengajaknya kembali untuk segera pulang ke rumah Rusdi. Akan tetapi lagi-lagi Zaki menolak ajakan Rusdi. "Kamu duluan aja, Rus. Badanku pegel banget, aku mau istirahat dulu, nanti aku nyusul deh," ucap Zaki. "Baiklah Zak, hati-hati kamu di sini," ucap Rusdi. Rusdi segera menaiki kendaraannya. Namun ketika Rusdi hendak menyalakan mesin kendaraannya, tiba-tiba Rusdi dikagetkan oleh cahaya yang mengarah ke atap rumah Zaki. Mirip bola api,
dengan ukuran kepalan tangan orang dewasa. Rusdi terus memperhatikan cahaya tersebut hingga akhirnya cahaya itu masuk ke dalam rumah Zaki. Belum sempat Rusdi mengajak Zaki, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari belakang rumah Zaki. Sontak keduanya terhenyak kaget. Mereka berdua hanya saling pandang. Rusdi segera berlari ke belakang rumah dan diikuti oleh Zaki. "Apa itu yang meledak, Rus?" tanya Zaki. "Tidak tahu, Zak. Tidak ditemukan apapun di sini," jawab Rusdi sambil terus memeriksa. "Ya udah, Zak, aku pulang dulu ya. Kamu yakin tidak mau ikut denganku sekarang?" tanya Rusdi. Zaki hanya menggelengkan kepala, pertanda ia menolak. Kemudian Rusdi menyalakan mesin kendaraannya kembali dan langsung pergi dari rumah Zaki. Kini hanya tinggal Zaki seorang diri berada di rumahnya. Zaki sendiri tampak bingung, apalagi yang harus ia kerjakan. Soalnya semua pekerjaan rasanya sudah beres. Baru saja Zaki masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ia dikagetkan kembali oleh seekor ular tengah merayap di dinding rumahnya. Akan tetapi ular yang Zaki lihat kali ini berbeda dengan ular yang sebelumnya. Belum sempat Zaki mengusirnya, tiba-tiba ular itu sudah merayap masuk ke dalam kamar Zaki. Zaki sendiri tidak menghiraukan dan masa bodoh dengan ular tersebut kemungkinan akan pergi sendiri, pikir Zaki saat itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 00.12 malam. Zaki hanya duduk di ruang tamu untuk melepas lelah. Tiba-tiba pandangan Zaki tertuju pada sosok yang lewat dari balik jendela. "Rus, kamu kah itu?" ucap Zaki. "Jangan seperti anak kecil, Rus, pakai nakut-nakutin segala," lanjutnya. Kemudian Zaki beranjak keluar rumah. Dilihatnya sekeliling rumahnya, tidak ada sesiapapun. Lalu Zaki masuk kembali ke dalam rumahnya dan langsung mengunci pintu. Ketika Zaki hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba pundaknya ada yang menepuk. Sangat jelas sekali seperti tangan seseorang. Di sini perasaan Zaki sudah tidak karuan. Rasanya ia ingin sekali pergi ke rumah Rusdi, namun Zaki merasa tidak enak. Akhirnya Zaki memaksakan untuk tidur di rumahnya, walaupun sebelumnya Zaki sudah berjanji akan menyusul ke rumah Rusdi. Tepat jam 02.25 dini hari, di saat Zaki sudah tertidur pulas, Zaki merasa di dalam perutnya seperti ada yang bergerak. Tidak lama kemudian, perut Zaki terasa mual. Sontak Zaki langsung terbangun dan langsung memuntahkan isi dalam perutnya. "Ah, darah dan belatung," ucap Zaki setelah melihat apa yang keluar dari dalam mulutnya. Tiba-tiba tenggorokan Zaki tersendat seperti ada yang mengganjal. Kemudian Zaki memasukkan kedua jarinya ke dalam tenggorokannya dan menarik sesuatu yang ada di tenggorokannya. Seketika itu Zaki langsung terperajat ketika melihat seekor ular kecil yang ia tarik keluar dari dalam tenggorokannya. "Ular," gumam Zaki. Belum sempat Zaki beranjak dari tempat tidurnya, tiba-tiba perut Zaki terasa sakit. Begitu juga dengan lehernya, tiba-tiba kaku, tidak bisa menoleh dan sakit jika digerakkan. "Tolong!" teriak Zaki dengan suara sedikit serak. Zaki hanya bisa mengerang sambil memegangi perutnya, menahan kesakitan. Tidak lama kemudian Zaki pun pingsan. Keesokannya pagi-pagi sekali Rusdi sudah menaiki kendaraannya. Ia hendak menuju rumah Zaki. Entah kenapa dari semalam ia selalu memikirkan Zaki sampai dirinya tidak bisa tidur. Sesampainya di rumah Zaki, Rusdi langsung memarkirkan kendaraannya. Namun ketika Rusdi hendak membuka pintu, akan tetapi pintu rumah Zaki dalam keadaan terkunci. "Zak, buka pintunya!" teriak Rusdi. Berkali-kali Rusdi meneriaki nama Zaki, namun sama saja dari dalam rumah tidak ada sautan. Dengan terpaksa Rusdi mendobrak pintu rumah Zaki. Ketika Rusdi masuk ke dalam kamar, ia melihat Zaki tengah terlentang. Tubuhnya kosong, perutnya besar, dan mulutnya terus mengeluarkan darah. "Zak, kamu kenapa?" tanya Rusdi. Zaki hanya melirik matanya, lehernya masih terasa kaku. Setiap kali Zaki berbicara, mulutnya selalu menyemburkan darah kental berwarna hitam. "Rus, tolong jaga dan urus anakku ya. Dia masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah," ucap Zaki dengan suara terbata-bata. Rusdi hanya menganggukkan kepala sambil memegangi tangan Zaki. Tiba-tiba ia teringat akan sosok Pak Subki, tetangga sebelah rumahnya.
Dengan segera Rusdi beranjak dari rumah Zaki. Ketika melewati pintu depan, Rusdi dikagetkan sosok Herni yang sudah berdiri di depan pintu. "Herni, dari mana saja kamu? Zaki sakit, Her," ucap Rusdi. "Aku tahu, Kang, di mana dia sekarang?" tanya Herni. Rusdi hanya menunjuk ke arah kamar Zaki. Setelah itu ia langsung pergi untuk menemui Pak Subki. Sesampainya di rumah Pak Subki, namun Pak Subki tidak berada di rumahnya. Menurut penuturan istrinya, Pak Subki baru saja pergi dan tidak memberitahukan kemana perginya. Kemudian istri Pak Subki mempersilahkan Rusdi masuk dan menyuruhnya menunggu. Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya Pak Subki tiba juga di rumah. "Assalamualaikum," ucap Pak Subki. "Waalaikumsalam," sahut Rusdi. "Ada apa, Rus? Sampai rela menunggu kedatangan saya di rumah?" tanya Pak Subki. Kemudian Rusdi menceritakan kejadian yang dialami oleh temannya, dari cahaya yang ia lihat masuk ke dalam rumah Zaki hingga suara ledakan yang mereka dengar. "Sekarang Zaki sedang sakit, Pak. Seluruh tubuhnya menghitam, perutnya membesar," tutur Rusdi. "Tapi mohon maaf, Rus, saya hanya bisa bantu pemakamannya saja, tidak bisa bantu untuk menyembuhkan temanmu," ucap Pak Subki. Rusdi merasa bingung mendengar ucapan Pak Subki. Ia sendiri tidak mengerti apa maksud dari ucapan Pak Subki. Kemudian mereka berdua segera bergegas menuju ke rumah Zaki. Setibanya di sana, dari dalam rumah Zaki terdengar suara tangisan Herni. Begitu mereka sampai di dalam kamar, Zaki sudah terbujur kaku tidak bernyawa. Matanya melotot dengan perut yang masih membesar. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap Pak Subki sambil mengusap wajah Zaki. Rusdi baru mengerti maksud ucapan Pak Subki. Rupanya ketika Rusdi menuju rumah Pak Subki, pada saat itu juga Zaki mengembuskan nafas terakhirnya. "Apa kamu istrinya?" tanya Pak Subki menatap ke arah Herni. Herni hanya mengangguk sambil mengusap air matanya. "Tolong ceritakan perkara apa yang menyebabkan suamimu mati dengan kematian yang tidak wajar," pinta Pak Subki. Lalu Herni menceritakan perkara kejadian yang sesungguhnya, dari sosok Arif yang menyukai dirinya bahkan hampir memperkosanya. Untungnya hal itu segera diketahui oleh Zaki, hingga akhirnya Arif dikeluarkan secara tidak hormat dari pekerjaannya. Namun semenjak tidak adanya Arif, usaha Zaki semakin hari semakin sepi, bahkan mengalami kebangkrutan. Zaki sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk mengelola usahanya dan akhirnya menutup paksa usahanya. Bukan hanya itu saja, bahkan hubungan rumah tangga mereka semakin renggang. Hingga suatu ketika, Herni memutuskan pergi meninggalkan Zaki dan anaknya. Hal itu tanpa sebab apapun, bahkan tidak ada pertengkaran di antara mereka. Entah kenapa di dalam pikiran Herni selalu tertulis nama Arif, bahkan selalu terbayang sosok Arif. Setelah meninggalkan rumah, Herni sendiri tidak tahu arah tujuannya. Selama dalam perjalanan, dirinya selalu menyebut-nyebut nama Arif. Setiap orang yang ditemuinya di jalan, yang terlihat adalah wajah Arif. Bahkan Herni tidak merasa malu memeluk siapa saja yang ditemuinya. Hingga pada akhirnya Herni berhenti di sebuah rumah yang sudah usang. Setelah melihat sekeliling, Herni baru menyadari bahwa dirinya sudah jauh dari keramaian. Hanya ada satu rumah yang ia singgahi saat ini. Meski begitu, Herni terus menyebut nama Arif. Krek, terdengar pintu rumah terbuka. Tidak lama kemudian keluar seorang perempuan tua, sebut saja Mbok Suha. Berjalan membungkuk menggunakan tongkat kayu, rambutnya sudah memutih penuh dengan uban. "Hingga sampai saat ini, baru ada satu orang yang singgah di gubukku. Siapa namamu, anak manis?" tanya Mbok Suha. "Arif," jawab Herni. Mendengar jawaban Herni, terdengar begitu asing di telinga Mbok Suha. Kemudian Mbok Suha membawa Herni masuk ke dalam rumahnya. "Rupanya kamu sudah diguna-guna oleh seseorang," ucap Mbok Suha. Menjelang pertengahan malam, Mbok Suha sudah mempersiapkan kendi berisi air dengan campuran berbagai macam kembang, lalu merebahkan tubuh Herni di sampingnya. Secara perlahan Mbok Suha menyiramkan air kembang tersebut ke seluruh tubuh Herni. "Siapa namamu, nak?" tanya Mbok Suha sekali lagi. Namun jawaban Herni tetap saja, yaitu Arif. Bahkan tidak henti-hentinya ia menyebut nama Arif. "Cuy, siapa sebenarnya Arif?" gumam Mbok Suha.
Kemudian Mbok Suha menyiramkan air kembang kembali ke tubuh Herni sambil merapalkan beberapa mantra. Tidak lama kemudian, prak, terdengar suara pecahan dari dalam tas Herni. Secara bersamaan, Herni langsung terdiam dan tidak lagi menyebut-nyebut nama Arif. "Ini di mana? Kok gelap sekali?" ucap Herni kebingungan. "Kamu sekarang ada di gubuk Simbok, nak," ucap Mbok Suha yang tengah memeriksa tas Herni. Ternyata di dalam tas Herni, tepatnya di antara lipatan pakaian Herni, terdapat sebuah botol kecil yang di dalam botol tersebut terdapat sepotong kain kafan berisi tanah kuburan. "Siapa namamu, nak?" tanya Mbok Suha dengan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. "Herni, Mbok," jawab Herni. "Nak Herni masih ingat kenapa Nak Herni bisa sampai di gubuk Simbok?" tanya Mbok Suha. Herni hanya menggelengkan kepalanya. Ia sendiri masih bingung apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. "Ya sudah, sekarang bersihkan dulu badanmu, habis itu kenakan pakaianmu. Mari, Mbok antar," ucap Mbok Suha. Setelah Herni kembali pulih, bahkan badannya terasa lebih segar dan ingatannya kembali normal. Kemudian Mbok Suha menanyakan tentang Arif yang sering disebut-sebut oleh Herni. Herni yang tidak tahu tentang Arif, ia hanya menjelaskannya secara singkat kepada Mbok Suha. "Sudah larut, ayo istirahat, besok lagi ceritanya," ucap Mbok Suha. Lalu Mbok Suha mengantar Herni ke dalam kamarnya. Kebetulan di rumah Mbok Suha ada satu kamar yang kosong. "Kalau mata sudah terpejam, jangan sekali-kali dibuka ya. Jika ada sesuatu yang aneh, diamkan saja, jangan dihiraukan," ucap Mbok Suha. Setelah Mbok Suha meninggalkan Herni, pada saat itu juga Herni langsung memejamkan matanya. Herni merasa takut berada di dalam kamar sendirian, walaupun di luar ada Mbok Suha, tapi Herni tidak bisa menutup ketakutannya. Selain kamarnya yang gelap, hawanya juga terasa pengap. Kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi Herni belum bisa tidur. Walaupun matanya sudah terpejam, pikirannya masih melayang. Belum sempat merasakan kantuk, tiba-tiba dari samping seperti ada yang bernafas. Herni merasa bahwa dirinya tidak sendiri, seperti ada seseorang yang menemani. Tapi Herni tidak berani untuk membuka kedua matanya. Karena penasaran, tangan Herni mulai meraba-raba dan benar saja, di samping Herni ada seseorang yang sedang terlentang. Tapi ada yang aneh dengan orang yang ada di sampingnya. Herni merasa di bagian pinggang orang tersebut seperti ada tali yang mengikatnya. Bukan hanya itu saja, kain yang dipakainya tidak memiliki jahitan, seperti halnya kain kafan. Belum sempat meraba lebih jauh, tiba-tiba Herni teringat pesan Simbok. Dengan segera ia menarik tangannya kembali dan mencoba untuk tidak bergerak sedikit pun, walaupun dirinya masih penasaran. Hingga menjelang pagi, Herni baru bisa tidur dengan lelap, tepatnya jam 4.25. "Ah, Mbok bikin kaget saja," ucap Herni. Mbok Suha hanya tersenyum, menatap ke arah Herni yang masih terbaring. Lalu Mbok Suha membuka jendela kamar. Rupanya hari sudah menjelang siang. "Jam berapa ini? Kamu masih saja terlelap tidur," ucap Mbok Suha. "Anu Mbok, semalam..." Belum selesai Herni berbicara, Mbok Suha langsung menoleh ke arah Herni. "Mereka semua peliharaan Mbok dan suka jahil jika ada orang di rumah Mbok, apalagi kalau sudah menjelang pertengahan malam," ucap Mbok Suha. "Mereka, artinya lebih dari satu?" batin Herni bertanya-tanya. Lalu Mbok Suha mengajak Herni berkeliling di sekitaran rumahnya dan memberitahukan kepada Herni jika ada orang berkunjung ke rumahnya dengan niat jahat, maka bisa dipastikan orang itu tidak akan selamat. Di saat mereka tengah asik berkeliling, tiba-tiba, "Nak, sebaiknya kamu pulang sekarang," ucap Mbok Suha. "Maksudnya Mbok?" tanya Herni. Mbok Suha tidak menjawab pertanyaan Herni. Ia segera kembali ke dalam rumah dan menyuruh Herni agar segera pulang. Akan tetapi Herni menolak. Herni tidak mengerti kenapa tiba-tiba Mbok Suha menyuruh dirinya pulang. Mbok Suha sendiri tidak menjelaskan kepada Herni. Yang terpenting saat itu juga Herni harus segera pulang. Hingga menjelang malam, karena Mbok Suha terus memaksa, akhirnya Herni menuruti perintah Mbok Suha. Tepat jam 8 malam,
Herni berpamitan kepada Mbok Suha. Ketika sudah berada jauh dari rumah Mbok Suha, Herni yang merasa kelelahan, ia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Kebetulan tidak jauh darinya terlihat rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati. Begitu Herni sampai di rumah tersebut, di dalam terdengar seperti ada dua orang yang tengah bertengkar. "Bangsat, apa yang kau masukkan ke dalam minumanku?" bentak Ki Bandi. Herni menempelkan telinganya di balik dinding. Dari suara yang terdengar, rupanya Herni mengenali salah satu dari mereka. "Arif, ya itu seperti suara Arif," gumam Herni. Akan tetapi, nama yang disebut-sebut oleh Arif begitu asing di telinga Herni, dan Herni sendiri tidak mengerti apa penyebab dari pertengkaran mereka. "Maaf Ki, aku terpaksa melakukan semua ini dan terima kasih telah membantuku," ucap Arif. "Kopi yang Ki Bandi minum sudah aku campur dengan serbuk racun. Hal itu aku lakukan agar orang lain tidak tahu bahwa akulah yang sudah menelus Zaki atas bantuan Ki Bandi," lanjut Arif. Herni yang mendengarnya merasa geram. Rupanya selama ini Arif yang sudah menghancurkan rumah tangganya, bahkan usaha yang dimiliki suaminya. Akan tetapi Herni tidak mengetahui bahwa sebelum mereka bertengkar, Ki Bandi sudah melayangkan teluhnya pada Zaki. Bahkan dari jauh-jauh hari, Ki Bandi telah membuat Zaki sakit-sakitan. "Teruntuk Herni, aku hanya bermain-main saja. Karena rasa sakit hatiku kepadanya, aku harap sekarang dia sudah gila," ucap Arif. Mendengar namanya disebut oleh Arif, rasanya sudah tidak tahan lagi ingin membunuhnya. Herni segera mencari sesuatu untuk dijadikan senjata. Sebelum Arif keluar dari rumah, kebetulan di samping rumah ada sebatang kayu yang ukurannya tidak terlalu panjang. Herni segera mengambil kayu tersebut dan langsung kembali ke pintu rumah. Herni berdiri di samping pintu menunggu Arif keluar. Tangannya sudah bersiap-siap mengayunkan kayu yang digenggamnya. "Selamat menikmati kematian Ki, aku pergi dulu," ucap Arif. Arif pergi meninggalkan Ki Bandi. Begitu Arif membuka pintu, secara bersamaan Herni langsung menghantam wajah Arif menggunakan kayu yang sudah ia pegang. Seketika itu Arif langsung jatuh tersungkur di hadapan Herni. Wajahnya penuh lumuran darah. Tidak puas hanya dengan satu pukulan, Herni langsung memukul kepala Arif dan menghujamkan berkali-kali seperti halnya orang kerasukan. Herni baru menghentikan hujamannya ketika Arif sudah tidak bernyawa. Seketika itu Herni langsung menangis. Ia menyesali perbuatannya karena sudah menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian Herni menyeret jasad Arif ke dalam rumah dan menempatkannya di samping jasad Ki Bandi. Melihat jasad Ki Bandi, Herni bergidik ngeri. Dari mulutnya terus mengeluarkan cairan busa beserta isi dalam perutnya. Kemudian Herni pergi meninggalkan jasad keduanya. "Astagfirullah, tidak sepatutnya kamu melakukan hal itu. Bagaimana jika orang tahu bahwa kamu adalah pelakunya?" tanya Pak Subki. "Saya sudah pasrah Pak, saya sudah siap jika harus menjalani hukuman," jawab Herni. "Ya sudah, sekarang kita urus dulu jasad suamimu agar segera dikebumikan. Setelah itu kita menuju ke rumah Ki Bandi," ucap Pak Subki. Dengan segera Pak Subki dan Rusdi meminta bantuan beberapa warga untuk membantu mengurus pemakaman Zaki. Setelah Zaki dikebumikan, pada saat itu juga mereka bertiga bersiap-siap menuju kediaman Ki Bandi. "Kamu masih ingat jalan menuju rumah Ki Bandi?" tanya Pak Subki. Herni hanya mengangguk. Rusdi dan Herni jalan terlebih dahulu menggunakan kendaraan almarhum Zaki, dan Pak Subki mengikutinya dari belakang menggunakan kendaraan Rusdi. Sesampainya di kediaman Ki Bandi, rupanya sudah ramai orang berkerumun. Bahkan rumah Ki Bandi sudah terpasang garis polisi. Mereka bertiga segera turun dari kendaraannya lalu mendekati rumah Ki Bandi. Di dalam rumah Ki Bandi sudah ada dua orang polisi tengah menyelidiki kasus kematian Arif. Rusdi dan Pak Subki hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Secara tiba-tiba Herni menerobos garis polisi dan masuk ke dalam rumah Ki Bandi. "Apa yang akan dia lakukan?" tanya Pak Subki. "Tidak tahu Pak," jawab Rusdi. Tidak lama kemudian Herni keluar didampingi dua polisi. Sebelum masuk ke dalam mobil, Herni berpesan kepada Rusdi, "Rus, tolong rawat anakku ya." Rusdi hanya mengangguk. Ia tidak mengerti kenapa Herni menyerahkan diri begitu saja
tidak memberitahukan terlebih dahulu. Setelah itu tidak ada lagi percakapan di antara mereka. Herni segera dibawa masuk ke dalam mobil lalu pergi menuju kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pak Supki dan Rusdi hanya berdiri melihat laju mobil yang semakin jauh dari pandangan mereka. "Ayo kita pulang," ajak Pak Supki. Dengan perasaan sedih, Rusdi mengendarai motornya menuju rumah. Teman semasa kecilnya dulu kini hanya tinggal sebuah nama. Meski begitu, Rusdi harus bisa mengikhlaskan dan Rusdi berjanji akan merawat Putri Zaki layaknya anak sendiri. Itulah sepenggal kisah Teluh Tanah Kuburan. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.